Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Saya mewakili Pak David yang masih ada di luar kota. Saya hanya bantu jadi host. Malam ini kita akan mulai acara pendalaman Alkitab. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Silakan Pak James untuk doa pembukaan. Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita memasuki PA malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang ada untuk PA malam hari ini, seberapa kami yang hadir ya Bapak. Kami percaya ini anugerah waktu yang baik untuk kami sama-sama mendengarkan bahan PA sebentar maupun mendiskusikannya. Dan biarlah di samping pikiran kami mohon tuntunan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga semuanya ini dalam pengendalian kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau menyertai semua jaringan berjalan dengan baik, dan acara dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dalam diskusi sebentar sampai selesai. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan share screen Bapak Ibu. Kita langsung saja. Jadi malam hari ini ada 6 bagian dalam penghakiman seri yang ke-3. 6 itu diantaranya pertama dosa manusia pada zaman anugerah. Kemudian kedua penghakiman untuk posisi di surga lah, katakanlah begitu. Kemudian pengertian keselamatan. Keempat, ukuran penghakiman yang berbeda. Kelima, penghakiman atas anak-anak Allah. Dan terakhir, kelahiran baru dalam penghakiman. Nah ini dia, ada 6 bagian yang akan kita dengarkan bersama, dan mudah-mudahan ada peluang, kesempatan untuk kita diskusikan. Kita mulai dari dosa manusia pada zaman anugerah. Pada zaman anugerah bagi umat Yahudi maupun non-Yahudi, dosa berarti penolakan terhadap Injil. Kalau seseorang mendengar Injil tetapi menolaknya, maka itu berarti dosa bagi mereka. Jadi menolak ya, itu dosa bagi mereka. Sebaik apapun seseorang, jika mendengar Injil tetapi menolak, nah sekali lagi menolak ya, dalam pengertian bersikap antipati, maka ia tidak akan memiliki atau memperoleh pengampunan dosa sama sekali. Sekali lagi, pengertian menolak di sini adalah memusuhi Yesus Kristus dalam bentuk membenci dan mendatangkan kesulitan bagi orang Kristen. Walaupun mereka sudah mendengar Injil atau mendengar mengenai berita anak Allah, tetapi mereka bersikap melawan. Jadi menolak di sini bisa dikatakan melawan sampai tingkat penghinaan kepada anak Allah. Mereka adalah kelompok orang yang membenci Kristus dan menghambat sampai merusak pekerjaan Tuhan. Nah ini di zaman anugerah, arti penolakannya itu begitu kuat disampaikan di sini, sehingga bisa dalam kategori membenci ya, membenci Kristus. Kemudian dosa di zaman perjanjian baru ini pada intinya adalah penolakan terhadap Yesus yang mengajarkan dan memberi hidup kekal, hidup yang berkualitas. Dengan penolakan tersebut maka seseorang memilih kegelapan atau bersekutu dengan kuasa kegelapan. Jadi ada 2 kemungkinan, gelap atau tidak ya. Kalau tolak berarti kegelapan. Kalau mereka tidak pernah mendengar Injil secara memadai, mereka tidak berdosa. Tetapi kalau mendengar Injil secara memadai tetapi tidak percaya, maka kekalah dosa mereka. Penolakan mereka dalam ekspresi nyata,
yaitu memusuhi Tuhan Yesus. Mereka menganggap Tuhan Yesus sesat dan pantas dimusuhi. Ajaran dan pengikutnya pantas diberantas. Ya. Lanjut tentang dosa manusia pada zaman anugerah. Memang lebih baik tidak mendengar Injil daripada mendengar Injil tetapi menolaknya. Menolak ini bisa dilakukan oleh mereka orang-orang non-Kristen, tetapi juga oleh orang Kristen sendiri yang tidak atau belum menerima Yesus secara benar. Mereka termasuk kelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus secara benar. Sebaik apapun kelakuan seseorang apabila menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, binasalah dia. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Di pihak lain, walaupun mereka Kristen, tetapi kalau hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti menjadi dirinya sebagai musuh salib. Ya. Jadi pertama kalau tidak benar, kemudian jadi musuh salib, dan mereka yang mengasihi dunia. Dan ketiga mengasihi dunia, walaupun Kristen, menjadi dirinya musuh Allah. Ya. Mengasihi dunia, ya, musuh salib, terus kelompok orang yang tidak percaya dengan Yesus dengan cara yang benar. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, penghakiman untuk posisi. Ini posisi apa ini, Pak? Ya. Bagi umat perjanjian baru, kata dosa yang paling sering atau paling banyak digunakan adalah hamartia. Kata ini berarti suatu keluncasan atau meleset. Kata hamartia ini sebenarnya dari pengertian katanya sendiri berarti luncas, tidak kena sasaran atau meleset. Sebenarnya kata itu sendiri secara etimologi tidak mengandung makna kejahatan. Tidak mengandung ya makna kejahatan. Ketidaktepatan atau luncas atau meleset ini berarti semua tindakan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Walaupun mungkin tidak bertentangan dengan moral umum. Jadi kata kuncinya di sini harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kata lain dari dosa adalah parabasis. Ini yang kedua ya, yang berarti melangkah ke samping. Ini sama artinya dengan menyimpang dari jalan yang benar. Biasanya istilah ini diterjemahkan dengan kata pelanggaran. Roma 2 ayat 23, Roma 4 ayat 15, Galatia 3 ayat 19. Kata yang agak berhubungan dengan gagasan ini adalah kata anomia. Kata ini berarti tidak berhukum. Setiap orang Kristen dituntut memiliki standar kesucian seperti Bapa atau sempurna. Jadi bila kehidupan kita belum seperti Yesus atau belum seperti yang Bapa kehendaki, itu berarti belum sesuai dengan kehendaknya. Selama masih belum seperti Bapa, maka itu berarti masih luncas atau hamartia yang bagian pertama tadi. Dalam hal ini pengertian luncas atau hamartia bukanlah sebuah dosa yang fatalistik, ya. Walaupun secara moral umum mereka itu baik. Pengertian dosa menurut umat perjanjian baru ini penting sekali bagi etika Kristen. Sebab inilah yang menjadi dasar pandangan etis kita terhadap setiap kasus dan motivasi kehidupan. Bahwa Allah memanggil orang percaya bukan saja sekedar menjadi orang baik, tetapi untuk menjadi sempurna. Jadi harus baik dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, baru bisa menuju ke arah sempurna. Ukuran kesucian kita adalah Allah sendiri. Dalam Yesus Kristus, bagi yang benar-benar telah lahir baru dan mengerjakan keselamatan itu bukan hanya diperkenankan masuk dunia yang akan datang, tetapi juga memerintah bersama dengan Yesus. Nah inilah pengertian posisi. Memerintah bersama dengan Yesus. Ini berarti mereka tidak lagi dihakimi untuk menentukan selamat atau tidak selamat. Penghakiman yang ada adalah penghakiman untuk memperoleh posisi dalam kerjaan Bapa. Jadi bagi orang benar, orang percaya, orang benar yang berkenan, yang tidak luncas, itu dihakimi untuk dalam rangka target posisi dalam kerajaan Bapa.
Jadi bukan ada di dalam kerajaan sorga atau tidak, tetapi di dalam kerajaan sorga itu rupanya ada posisi lagi yang akan dihakimi pada setiap kita, orang-orang yang sudah layak ya, tidak luncas, tidak hamartia, dan sempurna. Itu yang bagian kedua tentang bagaimana posisi yang ditargetkan kepada orang percaya di dalam kerajaan sorga itu sendiri. Kemudian ini pengertian keselamatan ya, pengertian keselamatan ini sudah sering kita dengar, tetapi malam hari ini kita coba dengarkan ulang ya. Keselamatan bukan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk sorga. Karena pengertian yang dangkal ini banyak orang Kristen merasa cukup berbekal, percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka berani menghadapi penghakiman. Jadi dengan percaya saja, itu modal untuk mereka berani menghadapi penghakiman. Ditambah lagi dengan memahami secara keliru pengertian hanya oleh anugerah. Ya, sudah dua poin itu. Maka mereka terjebak dalam pasivitas, ya, pasivitas rohani yang tidak membawa mereka kepada keselamatan. Memang keselamatan hanya di dalam Yesus dan oleh anugerahnya. Tetapi isi anugerahnya adalah manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula agar menjadi kudus seperti Allah kudus. Jadi memang ada aktivitas, tidak pasif, ada pergerakan ya, ada perubahan dalam arti yang lebih baik ya, mengarah ke sempurna, sehingga mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertian keselamatan yang berikut di dimensi yang pertama. Dari keselamatan adalah keselamatan ditinjau dari sudut masa lalu, yaitu memandang karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, telah selesai atau sudah genap. Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Amin. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir nanti. Yohanes 1 ayat 29. Kemudian pada pengertian dimensi yang kedua dari keselamatan adalah keselamatan ditinjau dari masa sekarang. Yaitu pergumulan orang percaya dalam meresponi keselamatan. Inilah pergumulan untuk menjalankan hidup baru yang Tuhan berikan. Jadi ada respon berarti ada kehidupan baru. Jadi kalau no respon berarti kehidupan baru sulit ya, sulit untuk dibuktikan. Orang percaya harus mengerjakan. Nah ini, jadi itu harus dikerjakan. Tidak boleh ada pasivitas. Ya, orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Mengerjakan keselamatan adalah belajar bertumbuh, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Namanya belajar, Bapak Ibu bisa berhasil, bisa tidak. Ya, jadi harus diupayakan terus sehingga nantinya belajar bertumbuh untuk target mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Itu baru pikiran dan perasaan Kristus ya. Harusnya berkeadaan. Finalnya begitu, berkeadaan. Jadi pikiran, perasaan, yes. Lalu selanjutnya seperti apa? Berkeadaan penuh, utuh. Seperti gaya hidup Kristus. Terus dimensi yang ketiga dari keselamatan. Keselamatan ditinjau dari masa yang akan datang. Roma 8 ayat 24. Yaitu keseluruhan keselamatan yang diterima orang percaya. Ketika orang percaya memasuki negeri yang tak berzaman, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus, maka barulah genap atau selesai sempurna seluruh proyek penyelamatan Allah. Ya, jadi ini kondisinya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, tentu ada manusia sedang hidup ya, sama manusia yang sudah masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, dunia orang mati itu akan apalagi itu dibangkitkan untuk masuk dalam pengadilan, yang satu ke arah nyaman, Firdaus,
yang satu ke danau api, gitu ya. Sedangkan yang waktu itu Tuhan Yesus ada manusia sedang aktif seperti biasa, itu dalam sekejap berubah menjadi tubuh kemuliaan, ya, berubah tubuh kemuliaan bagi yang layak ke sorga. Orang yang tidak berjuang untuk menjadi semakin seperti Yesus tidak berhak meyakini dirinya. Nah, jadi ini faktor keyakinan nih. Ya, tidak berhak meyakini dirinya akan diterima di rumah Bapa. Orang yang benar-benar memiliki keselamatan tidak gentar. Nah, sebaliknya orang yang benar-benar memiliki keselamatan tidak gentar sama sekali menghadapi penghakiman atau pengadilan Tuhan. Itulah sebabnya ciri dari orang yang telah memiliki keselamatan tidak takut sama sekali menghadapi kematian. Ya, oke. Nah, terus kita masuk ke bagian yang keempat, ukuran penghakiman yang berbeda. Terkait dengan penghakiman atau pengadilan Tuhan, kita harus memahami tatanan Tuhan bahwa yang diberi banyak dituntut banyak. Nah ini, di garis bawah ini, diberi banyak dituntut banyak. Begitu pula yang sebaliknya, kalau sedikit dituntut sedikit. Tetapi yang diberi sedikit tentu juga dituntut sedikit. Perbedaan ini menyangkut objek manusia yang berkeadaan khusus, yang berbeda, dan subjek tatanan moral yang dipahami oleh masing-masing individu. Ya, kita masing-masing personality berbeda-beda sehingga ada ukuran banyak dan ada ukuran sedikit. Dalam hal ini nampak jelas keadilan dan kebijaksanaan Tuhan atas masing-masing individu. Jadi setiap orang dihakimi menurut ukuran masing-masing yang tidak sama. Kebenaran di atas ini diteguhkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 12 yang berbunyi, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi kitab-kitab itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di masa hidup kita di bumi ini yang sementara. Jadi tidak mungkin seseorang dihakimi dengan ukuran norma dan hukuman yang tidak dipahami, ya, itu dia. Lanjut, penghakiman yang berbeda. Orang Kristen dituntut banyak karena mereka mengenal Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan mengenal Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan itu artinya mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula kembali. Jadi memang ada aktivitas di mana manusia bisa menjadi manusia segambar dan serupa dengan Allah. Untuk memperoleh keselamatan, seseorang harus memiliki iman. Iman berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Jadi iman bukan di pikiran saja, tetapi tindakan. Apabila mengaku iman, tidak ada tindakan perbuatan, itu mati atau bukan iman. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan diri kepada segala sesuatu yang diajarkannya untuk dikenakan dalam kehidupan ini. Untuk ini orang percaya harus mengenal dengan benar. Nah ini kata benar sejak awal sudah disinggung tadi. Mengenal dengan benar pribadinya, memiliki hubungan yang real dengan dia. Berarti ini sangat pribadi ya, hubungan real dengan dia. Mengerti kehendaknya dalam segala hal dan melakukan kehendaknya tersebut. Jadi kalau sudah mengerti karena dalam pikiran yang menerima, perasaan yang merasakan, harus melakukan kehendaknya tersebut. Jadi bukan berhenti di pikiran dan perasaan saja. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kelima, yaitu penghakiman atas anak-anak Allah. Bagaimana sebenarnya seseorang pantas disebut sebagai anak-anak Allah? Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah berarti bukan anak-anak Allah. Kata dipimpin dalam teks aslinya adalah agontai, dari akar kata ago, berarti memimpin, ya, dibawa atau dimotori. Dalam Ibrani 12 ayat 8 terdapat kata anak gampang. Apa sebenarnya maksudnya? Dalam teks asli
Alkitab kata anak gampang di sini adalah notos, yang artinya anak yang tidak resmi. Kata ini juga bisa berarti anak haram. Terus kata huios, yang artinya anak dalam artinya anak resmi atau anak yang sah. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan bagi Yesus adalah anak Allah. Ya. Jadi ada anak yang berstatus sebagai anak yang sah yang akan mewarisi kekayaan dan keagungan orang tua atau seperti pangeran. Tetapi ada anak gampang, anak yang tidak sah yang tidak akan mewarisi kekayaan orang tua. Pada saat seseorang dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia diberi kuasa atau hak supaya menjadi anak Allah. Ini belum tentu membuat dia sudah sah sebagai anak Allah. Ia masih berstatus notos, yang artinya anak yang belum atau tidak sah. Jadi kita harus berjuang supaya bisa menjadi huios, dari notos ke huios, karena menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi bukan hanya ucapan saja, ya. Nah, ini bukan hanya ucapan atau di mulut saja, ya, mengakui Yesus Tuhan, tetapi ada kuasa untuk dia bisa menjadi Allah. Jadi sekali lagi ini mengerjakan keselamatan penting, ya. Jika kemudian ia memanfaatkan kuasa atau hak itu, maka ia akan bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang sah. Jadi kuasa itu harus digunakan sehingga bisa bertumbuh, mesti ada aktivitas menjadi yang sah. Jika tidak, maka ia tidak akan bertumbuh. Jadi ciri dari notos adalah tidak mau diajar Bapak. Tidak mau diajar Bapak atau notos, ya. Fakta yang kita saksikan dalam kehidupan banyak orang Kristen, mereka sudah merasa nyaman karena merasa sudah menjadi anak-anak Allah yang sah. Nah, ya, akhirnya dia pasif, tidak aktif, ya, untuk bergerak meninggalkan notos menjadi huios, ya. Mereka yakin kalau mati pasti diterima masuk surga. Padahal mereka belum pantas menyandang status sebagai anak-anak Allah karena keberadaan mereka belum. Nah, ini keberadaan mereka belum sebagai anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu atau huios itu suatu kondisi keadaan, bukan pengakuan di mulut atau diyakini. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah menjadi anak Allah padahal belum sah sebagai anak Allah. Jadi masih berstatus tidak sah atau notos. Sementara mereka merasa sudah menjadi anak Allah. Jadi kayak apa, ya? Perasaan besar yakin bahwa sudah menjadi anak Allah. Terjebak dalam kondisi notos. Sementara mereka merasa menjadi anak Allah yang sah, huios. Di pengenalan Kristus nanti mereka pasti ditolak oleh Allah sebab mereka belum berkeadaan. Jadi sekali lagi harus berkeadaan sebagai anak-anak Allah, yaitu belum melakukan kehendak Allah yang standarnya adalah Yesus, ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir, kelahiran baru dalam penghakiman. Proses kelahiran baru hanya terjadi atas umat pilihan Allah yang hidup di zaman perjanjian baru. Nah, ini bicara kelahiran lagi baru. Lahir berarti setelah lahir kan terus stop, kan tidak begitu, cacat namanya. Dia harus hidup bertumbuh terus. Ya. Mereka yang menerima Yesus artinya mengakui bahwa Logos Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi bersama dengan Theos Bapa. Adalah sang majikan, Kurios. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, yaitu mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Nah, itu keselamatan, kelahiran baru, itu satu garis perjuangan, ya, untuk perkenanan kepada Bapa di sorga. Hal yang penting yang harus dipahami pertama, kelahiran baru tidak boleh dipahami sebagai fenomena mistis atau yang ajaib yang tidak bisa dipahami secara nalar. Nah, ini contohnya seperti apa, ya? Jadi kelahiran baru, terima Yesus, terus pada saat kondisi tersebut terjadi, ya, yang bersangkutan menerima kuasa mujizat Allah, kemudian dia sangat meyakinkan bahwa dia sudah ada dalam kondisi huios. Padahal itu hidup harus berlangsung terus. Jangan-jangan besok-besok dia ada dalam kondisi penyimpangan, kemelesetan. Kedua, kelahiran baru adalah proses natural
yang membutuhkan perjalanan waktu. Ya, benar. Ini berarti bukan sesuatu yang mendadak terjadi atau berlangsung instan. Ya. Kemudian ketiga, bahwa kelahiran baru hanya bisa dikerjakan oleh Allah atas respon manusia. Jadi memang perlu ada kerjasama ya. Jadi pemikiran-pemikiran di atas itu anugerah dari Allah harus diresponi sehingga ada kerjasama. Jadi bukan tindakan Allah secara sepihak. Proses kelahiran baru memiliki kesejajaran dengan proses kelahiran manusia. Dari penjelasan ini dapat dimengerti bahwa kelahiran baru terjadi dalam hidup seseorang melalui sebuah proses. Proses ini adalah prinsip penting. Dalam Alkitab, hampir selalu Tuhan bekerja dengan prinsip ini, termasuk ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi bergeraklah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertumbuh terus-terus selama masih hidup. Ya, sehingga waktu yang kita disediakan menjelang akhir hidup kita benar-benar bisa berkualitas di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen memiliki pemahaman mengenai kelahiran baru sebagai sebuah peristiwa sekejap secara ajaib. Nah, itu tadi yang saya singgung, dapat mujizat ya, tanpa proses sama sekali. Mereka memandang bahwa kelahiran baru adalah pekerjaan Allah sepihak tanpa respon manusia sama sekali. Dengan demikian ada orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah dapat mengalami kelahiran baru dan yang lain tidak. Nah, ini yang bisa menimbulkan pertanyaan balik ya, sehingga seolah-olah kalau tidak ada respon semua itu dari ditentukan Allah. Berarti kalau ditentukan Allah pasti ada yang tidak ditentukan Allah. Nah, ini yang jadi persoalan. Kita lanjutkan. Yang benar, jadi ini yang benar, adalah bahwa kelahiran baru tidak terjadi dalam sekejap, tetapi kelahiran baru adalah proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara luar biasa dalam perjalanan waktu. Hal ini terjadi atas manusia yang memberi respon terhadap anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, serta menanggapi pengharapan Tuhan untuk keselamatannya atau dikembalikan dirinya ke rancangan semula. Nah, ini saya ulang lagi nih. Bukan sekejap, tetapi kelahiran baru adalah proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara luar biasa dalam perjalanan waktu. Nah, perjalanan waktu Bapak, Ibu, dan saya adalah yaitu sampai saat kematian. Itulah waktu yang tersaji untuk kita harus isi dengan hingga berkenan kepada Dia gitu ya, secara berkualitas. Kalau seseorang yang beranggapan bahwa menjadi baik dan mulai bergereja berarti sudah mengalami kelahiran baru, kemudian percaya bahwa di penghakiman atau pengadilan Tuhan nanti ia pasti lolos masuk surga, maka orang-orang Kristen seperti ini bermodalkan status anak-anak Allah yang diyakininya, sudah dimilikinya secara sah. Maka ia juga meyakini bahwa dirinya pasti lolos masuk surga dalam pengadilan Tuhan nanti. Jadi ini penilaian dari manusia itu sendiri secara sepihak ya. Dia meyakini itu. Padahal saudara kekasih, pikiran itu ya, hal itu menyesatkan ya. Nah, saya ulang lagi, kalau seseorang beranggapan bahwa menjadi baik dan mulai bergereja berarti sudah mengalami kelahiran baru, kemudian percaya bahwa di penghakiman atau pengadilan Tuhan nanti ia pasti lolos masuk surga, maka orang-orang Kristen seperti ini bermodalkan status anak-anak Allah yang diyakininya, sudah dimilikinya secara sah. Maka ia juga meyakini bahwa dirinya pasti lolos masuk surga dalam pengadilan Tuhan nanti. Hal ini menyesatkan. Tetapi faktanya banyak sekali. Ya, tetapi faktanya memang banyak sekali seperti itu. Orang Kristen yang berkeadaan demikian. Mereka mengklaim dirinya sudah lahir baru, sudah menjadi anak Allah, dan memiliki kepastian masuk surga. Jadi sayang ya, jangan sampai tersesat ya dengan pikiran-pikiran yang kita yakini di waktu-waktu hidup kita, sepanjang masa hidup kita. Itulah yang menjadi inti daripada kelahiran baru dalam penghakiman harus terus berlangsung. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian,
apa yang bisa saya sampaikan sesi penghakiman seri ketiga ini. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya, terima kasih pemaparannya Pak. Sebelum mengakhirinya, Pak James bisa mengakhiri tutup dalam doa. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam acara penelan Alkitab malam hari ini, juga dengan diskusi yang dilakukan bersama ya Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami dengar atau disampaikan tadi dapat bermanfaat bila benar kami rindu bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus dalam pertumbuhan iman kami masing-masing. Sehingga kesadaran, pemahaman tentang penghakiman bisa menjadi dasar bagi kami untuk berubah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua keadaan saat ini. Berkatilah kami masing-masing dengan kondisi kami. Biarlah kekuatan kesehatan terus ada dalam kehidupan kami masing-masing berserta dengan keluarga. Sebentar kami akan istirahat. Sebentar kami akan akhiri pertemuan ini. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai kami dalam tidur istirahat malam hari ini dengan memulai besok hari dengan kegiatan aktivitas yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jen, terima kasih Oma.